Kita panggil aja langsung, ini dia tamu kita. Justin, Steven, Ken, dan Angelin. Boleh kasih tepuk tangannya. Silakan. Justin udah lama beribadah di sini, berapa lama kira-kira? Udah dari kecil. Kalau Steven berapa lama? 4 tahun. Kalau Ken berapa lama? 2 tahun. Dan Angelin berapa lama Angelin? Dari kecil. Oke. Katanya dulu pernah nggak mau untuk ibadah di sini ya? Iya. Kenapa? Mendingan main-main saja, lari-lari. Main-main di rumah. Oh. Kalau si Ken kenapa nggak mau beribadah? Mendingan main game sambil nunggu mama. Tapi sekarang saya dengar informasi kalau misalkan Ken dan Steven ini salah satu anak yang paling rajin loh. Mereka ini paling jarang absen. Bahkan si Ken ibadahnya 2 kali, pagi dan siang. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah saya mau tanya nih, alasannya kenapa sih? Mungkin dari Steven dulu boleh Agar bisa mengenal tentang Tuhan. Mengenal tentang Tuhan. Kalau si Ken? Karena kakaknya baik hati. Karena kakaknya baik hati. Wah. Kakaknya siapa ini? Yang mana ya? Oke. Nah, kalau gitu saya mau tanya juga nih ke Justin. Kenapa sih alasan kamu kok memilih ibadah di sekolah minggu di GBI Mangga 2 WTC ini? Lebih mengenal Tuhan Yesus. Lebih mengenal Tuhan Yesus. Wow. Angelin? Karena banyak teman. Karena banyak temannya. Oke. Sebenarnya saya menyiapkan satu lagi, ini spesial banget. Ini adalah tamu kita yang paling spesial di hari ini. Bapak Ibu penasaran siapa dia? Kita mau panggilkan. Ini dia Bapak Gembala kita, Pastor Yupo. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Wah. Oke. Shalom. Oh iya Pastor. Silakan duduk Pastor. Silakan duduk. Iya silakan duduk di situ boleh. Bukan dong, bukan. Di sini. Iya. Maaf. Silakan. Iya. Mohon maaf ya. Ya, Pastor Yupo, boleh ya saya berbincang-bincang sedikit Pastor ya? Oh boleh. Ini fungsinya buat apa dibawa-bawa? Oh ini memang karena saya kan memang fitness ya. Oke. Nah, di atas lantai 12. Nah, ini berat loh. Karena kan apa? memang jadwal saya padat. Oke. Iya, saya dalam 1 hari bisa mungkin berkhotbah di 30 tempat. 30 tempat? Iya. Di mana aja itu? Wah, saya baru tahu, beneran? Iya, jadi kita berkhotbah di sini. Iya. Streaming ditonton 30 orang. Oh, I see. Nah, betul. Iya. Jadi harus super power. Super Nah, power. ekstra supaya lawatan Tuhan juga nyata. Wow, dahsyat, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu dong. Ini memang saya memang beberapa tempat bawa speaker sendiri. Model baru kamu mau beli? Boleh ke depan, Pastor Yupo? Nah hari ini kan, ini spesial nih Bapak Ibu semua sini, penonton saya udah datang. Mungkin Bapak mau menyampaikan sepatah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, silakan untuk mereka Boleh semua. sedikit boleh, ya, boleh, sedikit. boleh. Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa ya, kita memang di sini bisa berkumpul bersama seluruh jemaat. Tolong ini sedang dengan jemaat. Kita memang acara ini memang setahun sekali, tapi memang luar biasa ya, euforianya juga. Kan? Shalom. Ya, ini Pastor Yupo kan? Regenerasi. Oh, Iya. mohon maaf nih Pastor ya, Pastor Yupo ya tadi kan saya ngundang Pastor Yupo kan? Iya. Ini yang datang siapa? Yupi. Oh Yupi. Mohon maaf Bapak Ibu salah. Oh ya maaf. Oh Pastor Yupo silakan duduk. Ini speakernya. Maaf. Nah, saya nggak jualan speaker. Nggak jualan speaker Pastor ya. Oh ya. Mohon maaf nih Pastor tadi. Soalnya Pastor Yupi bawa gini-ginian. Iya. Saya kira ini memang Pastor biasanya tadi gini-gini Pastor dia Pastor. Iya. Enggak ya?
Tadi gini, saya setiap khotbah tuh gini, gitu Pastor. Enggak ya? Dia suka mengambil keuntungan itu. Oke Pastor, ini kita udah berbincang-bincang dengan anak-anak sekolah minggu. Saya mau tanya pendapat Pastor Yupo tentang sekolah minggu di gereja ini seperti apa sih? Sekolah minggu ya. Saya sangat memperhatikan sekolah minggu karena seperti Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak kecil. Jadi sehari-hari kakak-kakak sekolah minggu, maksudnya setiap minggu saya hampir tidak lupa nyamperin mereka. Ya, untuk Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu dong. Ini tulus banget. Iya. Saya Karena menangis. saya percaya anak-anak ini dari kecil harus dididik untuk mengenal firman Tuhan. Tapi hal yang kedua yang juga penting adalah dipantau kehidupannya. Seperti tadi kan kesaksian ya, Iya, Stephen, Ken dan yang lainnya. Bagaimana mereka dari anak-anak yang tidak mau mengenal Tuhan, yang mungkin lebih baik main game, sampai akhirnya mereka bisa ikut Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Wow. Kita mesti beri aplaus sama kakak-kakak sekolah Tepuk minggu tangan ya. dong Bapak Ibu dong. Luar biasa. Saya sangat concern dan sangat terbeban dengan sekolah minggu. Oke Pak. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Kakak Tommy percaya pasti kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Yuk, hari ini sama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus bareng-bareng. Semuanya bangun berdiri yuk. Dengan bersorak-sorai bersuka cita kita angkat pujian untuk Tuhan Yesus ya. Yuk, sambil menari dan menyanyi ya. Hey teman, how are you today? Are you guys doing okay? Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Hey teman, how are you today? Are you guys doing okay? Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Menari, menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, mari menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, praise the Lord. Hey teman, how are you today? Are you guys doing okay? Follow me, yuk kita nyanyi, memuji dan menari. Menari, menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, mari menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, praise the Lord. Menari, menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, mari menari, dance, 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 yuk kita bernyanyi. Haleluya, praise the Lord. 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 Ya, kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Sambil bersorak-sorai bersuka cita, kita mengangkat pujian ini buat Tuhan. Ya, katakan bangkitlah dan bersoraklah. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber kekuatan. Nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 marilah. Oh, 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 bersoraklah. Menari dan bersuka cita, menari dan bersuka cita. Hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, Tuhanlah sumber pengharapan. Bawa pujian syukur baginya.
langsung berpengharapan bahwa pujian syukur baginya. Adik-adik, saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ya. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua dosaku, semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang telah memimpin setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saat ini waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus tuntun setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-19 tentang ke-10 orang kusta. Kita mulai ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik tahu nggak apa sih penyakit kusta itu? Penyakit kusta adalah penyakit yang ada di kulit yang membuat kulit penuh dengan sisik-sisik putih. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan loh. Dianggap najis dan berbahaya karena bisa menular. Oleh karena itu, zaman dahulu kalau ada yang sakit kusta harus diasingkan dari masyarakat. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, ada 2 hal menarik nih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita lihat pada ayat yang ke-14. Yesus menyuruh orang-orang kusta itu untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada para imam. Mereka pergi tanpa membantah loh. Dengan percaya, mereka pergi walaupun saat itu mereka belum sembuh. Nah, karena kepercayaan mereka itulah mereka bisa menerima kesembuhan. Jadi adik-adik, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, harus didasari dengan iman percaya. Sehingga apa yang kita minta, kita bisa terima sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, setelah semua disembuhkan, hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur atas kesembuhan yang ia terima. Pada ayat 18, Yesus berkata, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meminta balasan atas apa yang telah diberikannya. Tetapi, dari pertanyaan Tuhan Yesus tadi menggambarkan betapa sedikit orang yang benar-benar bisa mengingat Tuhan dalam keadaan yang senang atau bahagia. Saat susah atau sedih, kita cari Tuhan, minta supaya Tuhan tolong. Tapi setelah ditolong, Tuhannya dilupain. Kita lupa untuk mengucap syukur. Siapa yang sering begitu? Semoga nggak ada ya. Kita harus belajar untuk mengucap syukur, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sampai sini firman-Nya sudah mengerti ya adik-adik? Ingat ya, firman Tuhan jangan cuma didengar, tapi direnungkan dan yang paling penting dilakukan. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Ampunilah kami Tuhan jika kami masih sering lupa untuk mengucap syukur atas semua hal yang kami terima daripadamu. Ajarlah kami senantiasa selalu berharap dan beriman kepadamu. Dan ajarlah juga kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Mangga 2 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kita banyak di rumah ya. Kita banyak bingung juga apa yang harus kita lakukan. Kita ada di rumah. Ada yang mungkin makan, tidur, bangun, makan lagi, tidur lagi. Tiba-tiba nggak bisa keluar pintu, saudara. Kenapa? Karena badannya bertambah besar. Saya percaya kita semua bisa menjaga asupan makanan, bisa menjaga berat badan kita selama kita stay home. Saudara, ada anjuran pemerintah untuk menjaga penularan, yaitu dengan menjaga jarak atau social distancing.
memang ini perlu dilakukan supaya kita jangan tertular oleh orang-orang yang memiliki virus tersebut. Karena virus tersebut menular melalui droplet. Ya. Dengan jarak tertentu 1,5 sampai 2 meter, maka droplet itu tidak nyampe kena ke tubuh kita, khususnya wajah kita. Tetapi saudara, kalau kita melakukan social distancing untuk COVID-19, jangan sampai saudara melakukan juga social distancing dengan Tuhan. Justru hari-hari ini ketika kita banyak di rumah, gak usah bingung. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau kita bingung di rumah mau ngapain, ikutin kata Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara dan saya akan diberikan ketenangan saat saudara mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari kebenaran firman-Nya. Mari di dalam masa-masa pandemi ini kita banyak di rumah, tapi kita tidak sia-siakan waktu kita. Kita cari Tuhan. Dan di situ dikatakan, aku tenang. Saya percaya saudara semua dipelihara oleh Tuhan, dan itu menjadi doa kami setiap hari supaya jemaat Tuhan tidak ada yang tertular COVID-19 dan juga tidak ada yang kena resesi ekonomi. Saya berdoa Tuhan memelihara, Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Selamat mendekat kepada Tuhan. Carilah wajah-Nya. Shalom, dalam nama Yesus Tuhan memberkati.